Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Aksara, salam literasi. Kita jumpa lagi di Pustaka Rendra. Kali ini kita akan membahas buku terjemahan yang berjudul Why Mars and Venus Collide. Buku yang cukup dianggap mampu meningkatkan keharmonisan hubungan cinta dengan cara memahami perbedaan sikap pria dan wanita dalam menghadapi masalah. Mari kita bahas. Buku karya John Gray, PhD ini bisa kita sebut cukup menarik bagi mereka yang baru mengenal perasaan suka ke lawan jenis. Ke lawan jenis loh, bukan ke sesama jenis. Ya, buku yang saya pegang ini adalah buku terjemahan cetakan kedua di tahun 2009. Buku terjemahan yang diterbitkan oleh PT Gramedia yang saya beli di tahun 2014 di Tanjung Pinang. Pada waktu itu seingat saya masih ada bazar murah yang diadakan oleh Tanjung Pinang Pos. Lumayan cukup sudah lama, sepertinya sekarang buku ini sudah dicetak berulang kali. Nah, teman-teman, sahabat sekalian, buku ini semacam panduan bagi laki-laki dan perempuan untuk berperan secara benar dalam mengatasi stres mereka. Sehingga ketika datang konflik, yang disalahkan itu bukan pasangan Anda, tapi sumber stres lah yang harus diatasi dan dihadapi. Tapi bagaimana jika Anda belum punya pasangan? Nah, ini masalah lain, Anda harus cari solusinya. Why Mars and Venus Collide. Judul ini merupakan permisalan bahwa laki-laki digambarkan berasal dari Mars, sementara perempuan berasal dari Venus. Keduanya lalu hadir ke bumi untuk saling mencintai. Tetapi mereka ini sering lupa bahwa mereka memiliki nilai yang berbeda. Perbedaan inilah yang membuat hubungan tidak berjalan dengan baik, tidak berjalan dengan harmonis. Nah, buku ini barangkali bisa Anda jadikan sebagai solusinya. Di buku ini juga diceritakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan saat menanggapi masalah. Laki-laki dikatakan dalam buku ini ya, itu akan masuk ke dalam guanya untuk merenung, untuk memikirkan dan mencari sendiri solusi atas masalah yang dihadapi. Sementara perempuan ini lebih cenderung untuk membicarakan masalahnya secara terus-menerus untuk mendapatkan solusi dari orang lain. Dijelaskan juga kalau laki-laki sedang berada di dalam goanya, jangan pernah sekali-kali mereka diusik. Langkah yang paling benar untuk menghadapi laki-laki yang sedang di dalam goa adalah dengan membiarkannya di sana. Hal yang sama juga diutarakan penulis terhadap perempuan. Bila perempuan sedang bicara terus-menerus, jangan pernah dipotong. Pasangannya itu harus mampu menjadi pendengar yang baik dan memberikan saran dan juga memberikan solusi. Di buku ini juga disebutkan bahwa laki-laki digambarkan sebagai makhluk yang mengandalkan rasionalitasnya dalam berpikir. Mereka disebutkan tidak mampu untuk mengumbar emosi, mereka tidak mampu untuk menangis. Lalu sebaliknya perempuan digambarkan sebagai makhluk yang sangat mengandalkan perasaan mereka. Mereka begitu sentimental, sering meluap-luapkan emosinya dan tidak mampu berpikir jernih. Tapi apakah memang seperti itu? Apakah memang demikian adanya? Apakah memang laki-laki diciptakan untuk tidak dapat menggunakan perasaannya? Ataukah perempuan diciptakan tidak dapat menggunakan rasionalitasnya? Apakah selamanya laki-laki akan masuk ke dalam guanya untuk mencari sendiri solusinya? Atau apakah selamanya perempuan akan bercerita ke pasangannya untuk mendapatkan solusi dari masalahnya? Nah, teman-teman, sahabat literasi sekalian, di dunia ini ada juga banyak laki-laki dengan nilai-nilai feminim, ya. Mereka juga bisa menangis, mereka juga perlu solusi dari orang lain. Begitupun dengan perempuan, ada banyak juga perempuan yang mampu menggunakan rasionya dalam berpikir solutif. Itu sedikit catatan yang saya kira luput dari pembahasan buku ini. Sahabat literasi sekalian, jadi buku ini semacam konsep bawaan naluriah laki-laki dan perempuan dalam menghadapi masalah mereka, dalam menghadapi konflik mereka.
kita, baik laki-laki ataupun perempuan, sebenarnya punya takaran yang berbeda dalam menghadapi masalah. Kadang ada laki-laki yang cenderung menggunakan perasaannya terlalu dalam ketimbang akalnya, atau sebaliknya perempuan yang manly, kelaki-lakian dalam menghadapi masalah. Sahabat sekalian, jadi buku ini ya, saya kira cukup menarik untuk kita baca karena di dalamnya ada contoh-contoh kasus dan cara mengatasinya. Ada banyak juga quote ya yang digarisbawahi, nanti kita bisa lihat yang cukup menenangkan kita dalam mengatasi miskomunikasi antar lawan jenis. Buku ini tentunya akan membimbing kita tentang mengelola stres secara efektif sehingga kita tidak mudah menyalahkan pasangan. Insya Allah kita akan mampu menerima sifat dan kondisi pasangan dengan ikhlas, dan tentunya juga mencintai sebagaimana waktu pertama kali kita jatuh cinta. Mars dan Venus adalah dua planet yang harus mengelilingi matahari pada jalurnya masing-masing. Supaya apa? Supaya terciptalah kehidupan yang harmonis. Demikian teman-teman tentang pembahasan buku ini. Kalau sekiranya ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan Anda ya bisa memberi masukan yang membangun tentunya di dalam komentar di bawah ini. Dan semoga kita jumpa lagi di Pustaka Rendra pada resensi buku selanjutnya. Sampai jumpa, salam aksara, salam literasi.